Beda emang, kalau di Indonesia toksiknya banyak banget guys ya. Senggol sana, senggol sini. Itu kalau di Indonesia. Tapi kalau di Malaysia, Seharusnya ya, kalau aku boleh sarankan, aha. Indonesia juga harus belajar sih dari negara Ah tetangga. iyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Gimana puasanya guys? Aman ya? Aman guys ya. Sudah berapa hari nggak puasa? Coba komen guys. Alhamdulillah ya kan. Kalau nggak bolong alhamdulillah. Saya bolong sekali guys kemarin karena drop ya. Jadi satu hari itu saya bolong, saya minum karena saya konsultasi sama dokter itu nggak boleh puasa. Ya biasalah guys ya, masih pemulihan kayak gini. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang senantiasa mendoakan saya sehat ya kan. Makasih banyak. Dan kemarin tuh 3 hari saya guys tepar. Tapi alhamdulillah selama 3 hari hanya 1 hari saya nggak puasa gitu loh guys ya. Jadi tetap saya usahakan seperti itu. Nggak enak guys kalau istilahnya kita apa namanya ya, nggak puasa terus kayak mau ganti itu kayak aduh maneman kayak gitu. Mending kita puasa kan seperti itu selagi kita mampu kan gitu guys ya. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik guys, bagaimana perbedaan bekerja di Indonesia dan Malaysia, dan apa yang disampaikan oleh abang-abang ini ataupun orang Indonesia ini sangat menarik untuk kita ketahui dan kita tengok juga. Jadi jom kita simak videonya. Let's go. Perbedaan yang saya rasakan ketika melamar kerja di Indonesia dan juga melamar kerja di Malaysia. Ini mungkin Alright, cukup apa kontras tuh? ya teman-teman, yang mungkin saya jelaskan di sini. Ketika saya mencoba melamar kerja di Indonesia, saya sudah mencoba beberapa website gitu ya, portal lowongan kerja yang cukup terkenal lah begitu ya. Dan memang dari beberapa yang saya coba memang tidak ada panggilan sama sekali begitu ya. Dan ini memang nyata gitu teman-teman. Jadi saya tidak mengada-ada dan saya juga tidak tahu kenapa saya tidak ada panggilan sama sekali begitu ya. Sehingga yang tadinya saya menjadi memikirkan kembali untuk melakukan melamar di Indonesia, saya jadi berubah pikiran untuk mencoba ke Malaysia. Oke, jadi abangnya ini ya guys ya, mengirim lamaran pekerjaan ya ke beberapa perusahaan terkenal lah seperti itu, tapi nggak ada balasan. Nah seperti itulah ya, suka duka cari pekerjaan di Indonesia yang memang saingannya sangat ketat sekali guys ya. Jadi saya mencoba analisa dulu dan juga riset juga ya tentunya untuk mengetahui apa saja peran-peran ataupun posisi yang memungkinkan orang Indonesia bisa bekerja di Oke. Malaysia, dan untuk visa kerja ataupun izin kerja yang ditanggung juga oleh perusahaan, dan salah satunya adalah perusahaan BPO gitu ya. Jadi saya coba lamar dan memang alhamdulillah ada beberapa juga panggilan yang nyangkut gitu ya, dan bahkan ada juga panggilan yang datang dari perusahaan yang berada, maksud saya dalam hal ini perusahaan yang di luar daripada BPO teman-teman. Jadi memang saya kira langkah saya cukup tepat pada saat itu untuk mengambil langkah lebih jauh untuk mencoba melakukan lamar kerja di Malaysia. Kalau kamu suka cerita kehidupan saya di Malaysia, follow dan subscribe ya. Oh, menarik guys ya. Jadi abangnya ini merasakan gitu betapa bedanya gitu kan ketika mencari pekerjaan di Indonesia dan juga di Malaysia. Teman-teman bisa dengar sendiri tadi bahwasanya di Indonesia dia udah kirim banyak tempat tapi tidak ada balasan, sedangkan di Malaysia malah banyak seperti itu ya guys ya. Nah itu bedanya guys ya. Mungkin di Malaysia itu lebih membutuhkan ataupun lebih memerlukan ya pekerja-pekerja seperti itu. Sedangkan kalau di Indonesia udah terlalu banyak gitu. Makanya abangnya ini lebih memilih ke Malaysia dan bekerja di Malaysia. Oh, mantap. Setelah 3 tahun kerja di Malaysia, ada beberapa hal yang menurutku kerasa banget perbedaannya dibandingkan Apa tuh? kerja di Indonesia. Yang pertama tentu aja soal gaji. Untuk Ah. IP dengan kategori 3 misalnya, gaji minimumnya itu udah sekitar 3.000 ringgit per bulan, Oke. atau kira-kira 12 juta rupiah jika dihitung dengan kurs saat ini. Dengan cost of living yang masih masuk akal, value dari gaji itu kerasa lebih hidup dan bisa dibilang lebih seimbang sama kebutuhan harian. Yang kedua,
kedua, soal budaya kerja. Di sini semuanya lebih to the point dan profesional. Hal yang aku suka, micromanagement di sini minim banget. Selama hasilnya bagus dan deadline terpenuhi, kamu dikasih kepercayaan untuk atur ritme kerja kamu sendiri. Wow. Selama aku kerja di KL, aku baru pernah lembur sekali. Tapi yang bikin aku respect, dari awal udah dijelasin berapa bayarannya dan bagaimana perhitungannya. Jadi nggak ada drama karena semuanya transparan. Lingkungan kerjanya campuran antara lokal dan ekspat dari berbagai negara. Jadi secara nggak langsung bikin kita berkembang dan adaptif. Kita jadi saling belajar budaya, makanan, benar. dan bahasa satu sama lain. Menurutku ini pengalaman yang paling berharga. Karena selain kerja, kita juga belajar perspektif baru dari banyak Benar orang. sih. Kalau ada yang mau ditanyain seputar kerja di KL, tulis aja di komentar ya. Oke, menarik guys ya. Itulah tadi ya guys, menemukan perbedaan-perbedaan ketika bekerja di Indonesia dan juga di Malaysia gitu. Bukan hanya dari segi gaji, dari pengalamannya aja udah beda banget gitu loh guys ya. Kerja di Malaysia harus bahasa Inggris kah Bang? Ya, interviewnya kadang bahasa Inggris, ya kadang bahasa Melayu juga gitu kan. Tapi harus sedikit-sedikit tuh harus tahu lah guys ya, harus bisa ngomong bahasa Inggris gitu. Di Malaysia pasti nggak toksik kayak di Indonesia. Sejauh ini aman gitu ya. Beda emang. Kalau di Indonesia toksiknya banyak banget guys ya. Senggol sana, senggol sini. Itu kalau di Indonesia. Tapi kalau di Malaysia dia tuh lurus saja, aman kayak gitu ya. Jadi kita kerja sesuai porsi kita seperti itu ya guys ya. Tapi ya kita nggak tahu, jarang juga terjadi ya kan. Kata abangnya itu masih aman-aman saja gitu, nggak toksik. Itulah bedanya ya guys ya. Oke, next. Kerja di Malaysia tuh rasanya beda banget sama di Indonesia. Aha. Gaji minimum di Malaysia mulai dari Rp1.700 sampai dengan Rp2.500. Tapi yang bikin beda, jam kerja jelas, cuti tahunan ada, dan overtime pasti dibayar. Biaya hidup memang lebih tinggi. Tapi kalau pinter ngatur, masih bisa nabung kok. Beda negara, beda aturan. Pentingnya ngerti sebelum berangkat. Betul. Makanya saya tak mau balik ke Indonesia, Mbak. Ada yang komen gitu, Mbak Sri Mulyani ini. Bagus gitu. Bagus saja Mbak di Malaysia, pekerjaan dan biaya hidupnya bagus. Di dalam negeri itu sangat susah katanya. Lanjutkan Mbak kerja di Malaysia. Tuh guys, sampai ada yang komen kayak gitu loh guys ya, orang Indonesia. Aduh, makanya saya nggak mau balik katanya. Kalau sakit katanya majikannya tanggung jawab, beri obat dan pergi ke hospital. Oh gitu ya. Terbaik lah guys ya kerja di Malaysia itu. Memang tanggung jawabnya besar gitu ya kan. Dan itu guys, beda negara, beda kehidupan, terus beda biaya hidup juga ya kan. Tapi intinya di Malaysia itu bagus untuk kita kerja gitu. Sampai kawan-kawan kita yang TKI itu enggan pulang ya. Adik saya aja masih di sana tuh guys ya, adik kelas sekolah tapi masih tetangga, masih family gitu. Tapi ya adik namanya sih, iya kan? Nah iya adik namanya guys ya, belum pulang tuh sampai sekarang guys. Betah ya di Malaysia ya kan, dengan kehidupannya yang Masya Allah tabarakallah gitu kan. Lebih sejahtera katanya daripada di kampung. Waduh. Perbedaan bekerja di Indonesia dan di Malaysia. Apa tuh? Nah guys, aku mau sedikit cerita karena aku udah 3 tahun lebih bekerja di Wah, 3 Malaysia. tahun guys. Dan Enak aku tuh. dulu juga pernah kan kerja di Indonesia. Aha. Jadi Saya juga istilahnya 3 tahun setengah lah kerja di Arab Saudi. Ya kan, sebenarnya ya kerja sambil belajar kayak gitu ya guys ya. Jadi kerjanya itu mutawif ya. Kalau teman-teman tahu ataupun mungkin jemaah saya yang pernah ikut saya ya, teman-teman tahu lah bagaimana kerjaan sebagai mutawif, atau yang pernah umroh ya kan, yang membimbing umroh, itu kerjaan saya dulu guys ya. aku tahu gitu perbedaan kerja di sini dengan kerja di Indonesia. Kalau Oke. menurut aku perbedaannya cukup signifikan ya guys ya. Signifikan. Cukup berbeda jauh. Nah, yang terasa banget itu sih di soal gaji sih. Kalau di Indonesia kan kerjanya udah serius, tapi Kerjanya gajinya serius. main-main Bercanda. gitu ya. Tapi kalau di sini kerjanya kerjanya serius dan gajinya juga serius, guys. Oke. Ya, kalau sekarang di Malaysia itu standar gaji itu sekitar 1.800 ringgit. Kalau dirupiahkan itu sekitar 6 juta atau 7 juta gitu. Ya. Pokoknya itu beda banget. Sedangkan kalau di Indonesia kita kerja udah susah payah, udah banyak tekanan dari bos, ya. Aduh. Itu gajinya cukup untuk makan sebulan lah. Oke lah. Nah, aku mau sedikit cerita pengalaman aku waktu kerja di Indonesia.
yang sampai akhirnya ya, puji Tuhannya ya, akhirnya aku dipecat. Itu gara-gara COVID. Oh ya. Nggak tahu gara-gara COVID atau memang dia memang udah saatnya nggak suka aku, terus dipecat. Kayaknya Tapi COVID ya sih udah, Bang, bener. nggak apa-apa. Dari situ pikiran aku kebuka untuk mencoba hal-hal yang baru gitu guys. Ya mulai dari buka usaha kecil-kecil lah, tapi memang waktu itu belum ada dasar sih, jadi aku bangkrut. Aku jual makanan guys dulunya. Dan akhir cerita punya cerita, aku ke Malaysia dan bekerja di Malaysia. Dan ya bekerja di sini ya gitu perbedaannya. Gajinya oke, kerjanya oke, ya bisa untuk nabung. Tapi itulah seharusnya ya, kalau aku boleh sarankan, Indonesia juga harus belajar sih dari negara iyalah seperti Malaysia. Benar. Jadi abangnya ini menyarankan kepada pemerintah Indonesia lah ya kan, untuk belajar kepada Malaysia gitu ya guys ya, supaya bagus gitu, sejahtera gitu. Makanya lowongan pekerjaan tuh penting ya, bukan kayak gitu korupsi banyak ya kan, lowongan pekerjaan nggak ada, janji hanya janji ya kan. Kalau di Indonesia kan kalau mau kerja itu kayak banyak banget persyaratannya, benar. Dan syaratnya nggak mudah pula. Betul. Berat, harus berpenampilan menarik. Dan yang nggak masuk akalnya lagi, harus ada pengalaman. Padahal baru lulus kuliah. Jadi susah banget sih kalau menurut aku. Ya begitu aja sih cerita aku hari ini. Kalau misalnya kalian mau atau suka konten seperti ini, kalian jangan lupa follow aku, oke? Oke guys, jadi menarik ya kalau kita tengok macam mana istilahnya abangnya ini pernah bekerja di Indonesia dan akhirnya memilih bekerja di Malaysia, dan mereka nyaman bekerja di sana. Kalau di Indonesia gajinya itu ya gitu ya guys ya, main-main gitu, sedangkan kerjanya serius ya. Tapi kalau di Malaysia kerjanya oke, gajinya juga oke. Gaji rata-rata di Indonesia berapa Bang? Kalau macam di Malaysia kan 1.700. Kalau di Indonesia itu kalau di Pontianak nih katanya itu 2.200.000. Kalau di sini 2.400.000 guys. Jadi berbeda-beda. Kayaknya kalau di Malaysia itu sama ya. Jadi satu Malaysia kalau kata pemerintahannya gajinya itu 1,7 ataupun 1.700, ya semua sama 1.700 gitu kan. Tapi kalau di sini enggak. Jadi setiap daerah itu punya kebijakan masing-masing. Jadi kalau di tempat saya ini 2,5 apa 2,4 gitu loh ya. 2.400.000, 2.500.000. Kalau di tempat abangnya ini mungkin sekarang sekitar 2,5 sama juga mungkin ya. Kalau di Jakarta ataupun di Jawa Barat itu bermacam-macam juga guys, tergantung daripada kabupatennya. Ya kalau di Jakarta sekarang UMR-nya itu kita boleh tengok ya guys ya. UMR di sana itu sekitar berapa ya? UMR Jakarta ya. UMR Jakarta 2026 itu sekitar 5.700.000 seperti itu ya guys ya. Ya hampir sama tapi beda kayak gitu kata abangnya kan gitu guys ya. Karena kalau kita istilahnya kebanyakan orang-orang yang kerja di kampung ataupun masih office dan lain sebagainya, kalau di sini ya rata-rata itu gajinya segitu guys, 1,9, 1,8 ya, ada juga yang istilahnya 2 juta ya kan, itu bervariasi lah seperti itu. Angkanya sama tapi cruise-nya berbeda itu. Oke guys, ini menarik ya. Jadi teman-teman mungkin penasaran apa sih bedanya kerja di Malaysia dan Indonesia. Mungkin dari orang Indonesia juga berkata-kata gitu kan, kayak netizen gitu, ngapain sih kerja di Malaysia ya kan, kerja di Indonesia aja sama aja ya kan, kayak gampang aja kerja di Indonesia itu, cari pekerjaannya susah, terus kalaupun ada gajinya bercanda kan, seperti itu ya guys ya. Sebenarnya tergantung daripada kinerja kita. Kalau kinerja kita bagus, ya bosnya tidak akan tutup mata juga untuk memberikan yang terbaik untuk karyawannya kan, seperti itu guys ya. Dan ya ketika kita istilahnya bekerja, jangan sampai kita sia-siakan. Jadi kalau bekerja ya bekerja semaksimal mungkin ya, supaya bosnya itu tidak tidak meremehkan kita gitu loh ya. Tapi kata abangnya ya, kerja serius gaji main-main ya kayak gitu guys. Beda lah. Intinya itulah perbedaan
ya yang ada di Indonesia dan Malaysia ketika kita bekerja seperti itu. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.